Halo, salam kenal. Nama saya Lintang dan saya adalah mahasiswi semester 7 program studi gizi Universitas Gadjah Mada. Pada semester 7 ini, saya menjalankan praktik kerja lapangan atau biasa disebut dengan PKL, yang mana meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah praktik kerja lapangan klinis yang saya ditempatkan di RSUD Cilacap. Yang kedua adalah praktik kerja lapangan manajemen sistem penyelenggaraan makanan atau biasa kita sebut MSPM, rumah sakit yang berada di Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Dan yang ketiga adalah PKL MSPM yang di catering, yaitu di catering Sehari Dewi Jalan Magelang. Saat pelaksanaan PKL klinis di RSUD Cilacap, kompetensi yang perlu kami capai adalah pembuatan asuhan gizi berdasarkan format ADIME atau asesmen, diagnosis, intervensi, serta monitoring dan evaluasi. Yang mana pada pelaksanaannya kami didampingi oleh ahli gizi terkait yang kami akan mengasesmen dan hingga membuat monitoring evaluasi untuk pasien dengan berbagai kondisi penyakit. Ketika menjalani praktik khususnya di rumah sakit, interprofessional education menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kolaborasi tim berjalan dengan baik. Kolaborasi tim yang baik akan menunjang untuk kami, para tenaga kesehatan, dapat melakukan intervensi gizi yang terbaik untuk pasien. Pada pelaksanaan interprofessional education, terdapat 4 kompetensi dasar yang harus dipenuhi dan harus diketahui oleh para tenaga kesehatan. Nilai yang pertama yaitu value and ethics. Sebagai calon tenaga kesehatan, penting bagi kita untuk belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai dan etika profesional dalam lingkup kesehatan. Sebagai contoh, sebelum saya mengambil data asesmen pasien, saya pasti akan memperkenalkan diri dan mengatakan tujuan saya kepada pasien tersebut. Setelah itu, saya akan mengatakan bahwa data-data semua yang saya ambil dari pasien akan terjaga kerahasiaannya sehingga pasien tidak perlu khawatir. Selain itu, saya juga akan mempelajari bagaimana komunikasi pasien ini dilakukan, apakah tergantung dengan bahasanya, tergantung dengan apapun cara berpikirnya. Lalu setelah itu, terkait dengan diet, preferensi makan pasien pasti berbeda-beda berdasarkan ekonomi, sosial budaya, dan tradisi, di mana hal itu adalah hal yang cukup sensitif sehingga kita sebagai ahli gizi perlu juga untuk mengetahui dan perlu juga menyesuaikan sehingga kita bisa menyusun rekomendasi diet yang terbaik, menyesuaikan dengan pantangan makan, preferensi diet, dan apa yang terbaik bagi pasien. Poin yang kedua yaitu roles and responsibilities, di mana poin ini berkaitan dengan bagaimana peran dan tanggung jawab antar tenaga kesehatan sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Hal ini akan membantu tenaga kesehatan untuk saling memahami bagaimana peran tiap-tiap tenaga kesehatan sehingga tanggung jawab dan kolaborasi antar tenaga kesehatan akan terjalin dengan baik. Sebagai contoh, sebelum saya datang ke pasien untuk mengambil data pasien, saya pasti akan datang ke Bangsal untuk melihat rekam medis, mengecek rekam medis, lalu saya akan menyampaikan apa yang akan saya lakukan dengan pasien. Poin yang ketiga yaitu interprofessional communication, di mana kita semua tahu bahwa komunikasi merupakan kunci keberhasilan pada suatu tim. Hal itu mendasari kita untuk melakukan komunikasi efektif baik kepada pasien maupun dengan tenaga kesehatan lain. Kaitannya dengan pasien, kita harus melakukan komunikasi efektif agar pasien mengerti informasi yang kita sampaikan sehingga pasien juga dapat menerapkan hal tersebut dengan baik. Kaitannya dengan tenaga kesehatan lain, jika kita dapat menyampaikan rencana tindakan nutrisi dan rekomendasi diet pasien pada tenaga kesehatan lain dengan baik, maka tenaga kesehatan lain juga dapat menerapkan, juga dapat merencanakan tindakan dan intervensi yang terbaik bagi pasien. Poin yang keempat yaitu terkait dengan teams and teamwork. Sesuai dengan namanya, kita tahu bahwa poin ini menekankan terkait dengan kolaborasi dan kerjasama antar tenaga kesehatan untuk menjalin kolaborasi tim yang baik. Hal ini berkaitan dengan bagaimana tiap-tiap tenaga kesehatan itu dapat saling berkomunikasi, saling berkolaborasi, dan bekerja sama untuk menentukan intervensi terbaik bagi pasien. Sebagai contoh, ketika saya merencanakan asuhan gizi bersama dengan ahli gizi pembimbing saya, kami juga perlu untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi kepada tenaga kesehatan lain. Contohnya, kepada dokter untuk mengetahui diagnosis medis dan tindakan medis yang akan dilakukan, serta kepada perawat untuk mengetahui perkembangan pasien, khususnya terkait dengan tanda vital, lalu bagaimana kondisi pasien dari hari ke hari, sehingga kita bisa menentukan intervensi diet yang terbaik bagi pasien. Selanjutnya, kita akan membahas peran ahli gizi dalam implementasi IPE di rumah sakit.
peran ahli gizi itu ada beberapa. Yang pertama, yang pasti adalah membuat rencana asuhan gizi pada pasien, yaitu meliputi dengan rekomendasi diet, lalu terkait dengan bagaimana terapi nutrisi yang akan diterapkan pada pasien. Lalu yang kedua, yaitu terkait dengan edukasi gizi yang diberikan kepada pasien. Yang paling penting itu khususnya ketika pasien sudah mau pulang, karena ketika di rumah tidak ada pendampingan gizi oleh ahli gizi, di mana pasien juga perlu memperhatikan makanannya, apa saja yang harus dihindari dan apa saja yang perlu untuk ditambah konsumsinya. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi kepada tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat, dan yang lainnya. Lalu terkait dengan bagaimana pelaksanaan IPE apakah sudah berlangsung baik sesuai dengan teori dan kompetensi, menurut saya pelaksanaan IPE ketika saya melakukan praktik sudah sesuai. Tetapi mungkin catatan bagi diri saya sendiri bahwa saya perlu untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi terhadap tenaga kesehatan yang lain, karena seperti yang kita tahu, kita semua tenaga kesehatan memiliki perannya masing-masing. Maka dari itu kita juga perlu untuk memahami perspektif dari tenaga kesehatan lain, sehingga dalam kita membuat rencana asuhan gizi itu bisa lebih mendalam, lebih detail, dan lebih sesuai kepada kondisi pasien. Nah, jadi itulah sedikit pembahasan dari saya mengenai bagaimana implementasi IPE pada saat saya praktik kerja lapangan di rumah sakit kemarin. Satu hal yang akan selalu saya ingat dan akan saya coba untuk selalu pelajari adalah kolaborasi dan kerjasama pada antar profesi itu memang butuh latihan, butuh pembiasaan, dan butuh berulang kali. Tetapi ketika kita sudah terbiasa untuk berkolaborasi dan kerjasama, maka hasilnya akan sangat baik untuk keberhasilan perawatan pasien. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat, dan selanjutnya nanti saya akan berikan sedikit cuplikan lampiran video, beberapa video ketika saya melakukan PKL di rumah sakit. Tetapi videonya hanya sedikit karena memang ada aturan untuk tidak bisa merekam ketika sedang datang dan sedang mengasesmen pasien. Terima kasih.